kota Yasrib ini, beliau terlebih dahulu membangun Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Nabawi. Nah, di antara yang beliau lakukan setelah itu adalah membangun ini. Masih Membangun pasar, wisata ya. Disinilah pasar pada masa Rasulullah SAW. sekitar Ada Masjid dua pasar Nabawi pada masa Madinah. Nabi SAW. Difasilitasi mahasiswa dari PC Nah, Bapak Ibu, insya Allah, Istimewa Muhammadiyah Madinah. dulu pada masa Nabi SAW Mas Muhammad. memang sudah ada pasar, ya. Tapi pasar itu masih dikelola Bersama oleh rombongan orang-orang 3 berlaku di dalam pasar itu. Pasar mereka itu kurang lebih hotel di jalan sebelah selatan Masjid di Nabawi. pasar yang pertama dibangun Rasulullah Nah, di kurang lebih dekat letak Masjid pasarnya itu Nabawi. pada masa Nabi SAW, tapi pasarnya masih dikelola oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah tidak mengusir orang-orang Yahudi, tapi beliau kemudian membuat pasar sebagai alternatif transaksi muamalah kaum muslimin agar terhindar dari perbuatan riba. Beliau membangun di sini salah satunya. Kemudian beliau nanti di depan Taman Sri Bapak Nisaida itu berdekatan, nanti kita tunjukkan titiknya atau letaknya. Kemudian kita bergeser sedikit atau di sini saja dulu. Mudah-mudahan nggak ada asap. Ya, Bapak Ibu di sana itu adalah Masjid Qomamah, ya, atau yang kita sebut dengan Masjid Qomah. Masjid itu artinya Qomah. awan. Sejarah penamaan Masjid ini awan. adalah diambil dari kata Qomah yang berarti awan. Dekat Pada masa Rasulullah sangat SAW, dekat dengan Masjid Nabawi. ketika beliau melaksanakan Sekitar salat 200 istisqa, meter. ketika beliau dalam kondisi berkhatib di tempat ini, maka awan mengelilingi di atas kepala para sahabat dan termasuk beliau, ya, menaungi, bahasanya menaungi, sehingga itulah pengambilan daripada nama masjid ini. Masjid ini memang belum masjid pada masa itu, hanya sekedar tanah lapang, karena memang fungsinya untuk salat istisqa dan salat Idul Adha dan Idul Fitri. Nah itu Bapak Ibu, jadi ini memang belum masjid, bukan masjid dulu, hanya tanah lapang. Rasulullah menjadikan tempat ini untuk apa? Salat sunnah istisqa dan salat sunnah 2 hari raya. Itu pada masa Nabi, dan dibangun ketika pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan bangunannya bukan seperti ini pada masa itu. Kemudianlah datang khalifah setelahnya, yaitu Khalifah Utsmaniyah. Mereka membangun dan bangunan ini masih corak daripada bangunan pada masa Utsmaniyah. Sampai sekarang memang begitu. Pemerintah Arab Saudi juga merawatnya, tidak merubah bentuk bangunannya dan masih merawatnya, masih bentuknya seperti ini. Nah, jadi fungsinya saat ini, boleh nggak sholat di situ? Pertanyaan sederhana saya, kenapa harus sholat di sini? Sebentar di sana ada 1000 pahala. Nah, jadi intinya sebenarnya ini pada asalnya tidak digunakan untuk sholat, karena nggak mungkin orang sholat di sini sementara di sana banyak masjid. Ini hanya sekedar syiar, Ini supaya nilai-nilai sejarah tidak lagi digunakan untuk tempat sholat ada. Nggak mungkin kan dalam Islam karena itu dibangunkan sangat berdekatan dengan Masjid Nabawi. syiar kita Hanya adalah 200 menara, kalau nggak menara meter adalah lebih masjid. kurang. Kemudian di sana itu adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian di sana itu ada Fungsinya Masjid Ali bin Abi Thalib. Sejarah. Kemudian kan di belakang hotel ini, ada Masjid Umar bin Khattab. Dan di belakang hotel sana ada Masjid Utsman bin Affan. Saya jelaskan dari Masjid Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, beliau menjadikan tempat itu sebagai Masjid Abu Bakar. Jadi sebenarnya fungsinya sama. Masjid Itu juga. bergantinya khalifah pemimpin kaum muslimin pada masa itu, beliau menjadikan tempat-tempat itu sebagai sholat. Nggak mungkin dibuat patung benar. Para sahabat. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga begitu. Kemudian pada masa Abu Bakar Umar bin Khattab juga begitu. Yang menjadi khilaf di antara para kalangan ulama adalah Jadi di sekitar Masjid Nabawi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ada beberapa masjid. ada khilaf di antara para kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ketika masa beliau Ada beliau Masjid menjadikan Abu Bakar Masjid Qomamah Siddiq, ini, Utsman bin lokasi Affan. Masjid Qomamah ini, dan Masjid Assalamualaikum Masjid Abu Bakar As-Siddiq
beliau menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat 2 hari raya dan sholat istisqa. Tapi juga ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa di sana di Masjid Utsman pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan beliau menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat 2 hari raya dan sholat sunnah istisqa. Baik, ada pertanyaan di sini sebelum kita ambil dokumentasi di dekat sana. Biar dia senyum, dia senyum. Kalau sudah Kan senyum kita dia. ambil dokumentasi. Rombongannya di Ya rombongannya kita itu sana.